Aku gak pernah ketemu kamu. Aku gak pernah kenal loh sama kamu. Kamu tuh mau ngapain? Kenapa kamu selalu ngikutin aku sih? Apa coba salahku? Tolong, bicaralah. Jangan menatapku seperti itu dong. Ngomong. Aku mohon. Ngomonglah. Hampir setiap malam, aku selalu dihantui peristiwa itu. Gadis berpakaian aneh itu selalu hadir dalam mimpiku. Bahkan tak jarang aku sulit menghilangkan sosok gadis dalam mimpiku itu. Seperti mimpi yang baru saja aku alami. Dalam mimpiku, aku sedang berjalan di tepi sungai. Sungai itu tidak terlalu luas. Namun dari ketenangan airnya, sungai ini pasti lumayan dalam. Itu sebabnya aku tidak terlalu berani berjalan terlalu dekat ke sungai. Ya takut kalau kepleset langsung kecebur kan? Karena aku gak bisa berenang, jadi aku lebih baik mengikuti pematang sawah yang berdampingan dengan sungai. Berada di tengah alam pedesaan seperti ini adalah kebiasaanku. Ya, walaupun banyak rintangan kecil saat kita menyelusuri alam. Seperti ranting kering yang melintang, tanaman berduri, tanah yang masih lembek, atau ular yang tiba-tiba suka lewat. Namun aku suka, karena aku suka yang bernuansa alami. Setelah melewati berbagai rintangan itu, akhirnya aku sampai di tepi hutan. Aku berpikir sejenak dan akhirnya memutuskan untuk istirahat. Kebetulan di situ ada batu yang lumayan besar, sehingga aku bisa duduk di situ. Kemudian, aku mengatur nafas sejenak, sambil menikmati aliran sungai yang begitu tenang sekali. Jiwaku pun merasakan kenyamanan itu. Namun sayang, ketenangan hatiku tidak bertahan lama. Ketika aku mendengar sesuatu dari arah sungai itu, suara benda yang jatuh ke dalam air. Plung! Aku melihat sekeliling. Tidak ada siapa-siapa. Lalu aku melihat kembali ke sungai. Sesaat tidak ada apa-apa. Hanya gelombang kecil akibat benda yang tercebur ke dalam air. Lalu, plung! Dengan spontan aku berdiri, mencari tahu dari mana asal benda yang terjatuh ke sungai. Namun tidak ada siapa-siapa. Karena memang tempatku berdiri ini, semuanya lahan datar. Kalaupun ada orang yang bersembunyi, pasti ketahuan dong. Karena memang tak ada tempat untuk sembunyi di sini. Sejauh mata memandang hanyalah hamparan tanah persawahan. Belum ada tumbuhan padi sama sekali. Ya nggak mungkin dong ada orang yang sanggup sembunyi di situ. Lalu siapa yang melempar ke sungai? Aku mendongak ke atas. Tidak ada burung yang lewat. Belum selesai aku menerawang ke langit, tiba-tiba, biur! Aku kaget dan langsung melihat ke arah sungai. Apa tuh? Dengusku penuh kekhawatiran. Namun aku tidak melihat apa yang tercebur tadi. Karena gelombang yang dihasilkan dari suara yang jatuh ke sungai tadi cukup besar. Jadi aku tak bisa melihat apa-apa. Setelah mulai agak tenang, aku mulai melihat ada yang bergerak dari dalam sungai itu. Masih agak samar-samar sih. Benda apakah itu? Aku setengah melotot. Dan saat benda itu benar-benar muncul ke permukaan air, hatiku kaget. Dadaku berdetak dengan cepat. Dan tiba-tiba leherku kayak tercekik. Hampir susah bicara. Rambut! Aku kaget bukan kepalang. Tanpa aba-aba, aku lari menjauh dari sungai. Aku udah gak peduli sama rintangan yang ada di depanku. Sampai gak sadar kalau aku udah menginjak-injak sawah orang. Pokoknya aku lari aja deh. Rambut yang panjang terurai
dan mengambang di sungai itu terus saja membayang di benakku. Itu sebabnya aku tak menyadari kalau aku lari masuk ke dalam hutan. Setelah suara aliran sungai itu tidak terdengar lagi, aku melambatkan lariku. Aku masih terengah-engah. Walaupun perasaan ngeri tadi mulai agak berkurang, aku mencoba lihat ke belakang. Dan aku yakin tidak ada yang mengikuti. Dan aku mulai menyadari kalau sudah berada di tengah hutan. Hutan itu tidak lebat. Jarak pohon yang satu dengan yang lainnya lumayan berjauhan. Aku mendongak ke atas dan melihat pucuk-pucuk pohon. Aku jadi teringat dengan rumah Narti. Gadis remaja yang mati setelah dibisikin setan. Aku jadi curiga deh. Jangan-jangan... Oh, bukan. Ini beda. Ini bukan hutan Bukit Cemara 1000 yang di Ungaran. Tapi di mana ya? Aku mulai parno lagi. Tapi karena memang aku ini bukan penakut, aku terus melawan perasaan takut itu. Kepalang tanggung. Aku sudah terlalu jauh masuk ke dalam hutan. Aku tidak boleh berhenti dong. Daripada harus kembali ke arah sungai kan? Dengan perasaan yang masih diselimuti ketakutan, aku tetap berjalan menerobos hutan cemara ini. Aku cuma bisa berharap bisa segera keluar hutan ini di sisi yang berbeda. Tapi baru berharap seperti itu, tiba-tiba aku seakan mendengar orang memanggilku. Spontan saja aku berhenti. Aku melihat sekeliling. Hanya pohon cemara. Ini mungkin hanya perasaanku saja. Baru melangkah, suara panggilan itu datang lagi. Aku berhenti. Dengan perasaan yang masih takut sekali, aku mencoba berbalik. Tapi tidak ada siapa-siapa. Namun suara panggilan itu masih ada. Sekarang dari arah yang berbeda. Suara panggilan itu nadanya seperti orang yang minta dikasihani. Suaranya melas banget. Yani. Suaranya menggema dan dilai. Tentu saja aku jadi semakin kebingungan. Tidak bisa memastikan suara itu berasal dari mana. Perasaan aneh itu jadi muncul lagi. Bulu kuduku mulai berdiri. Sekujur badanku kembali kaku. Aku benar-benar takut kali ini. Soalnya aku gak tahu mesti gimana. Kalau aku lari harus ke arah mana? Karena suara panggilan itu muncul dari semua arah. Aku mau balik arah. Tiba-tiba suara itu muncul dari arah belakang. Mau lari ke kiri. Suara panggilan itu tiba-tiba muncul lagi dari arah kiri. Sekarang aku merasa terjepit. Aku hanya bolak-balik. Tidak bisa kemana-mana. Yang aku bisa lakukan hanya bersandar ke salah satu pohon. Dengan begitu, setidaknya dari arah belakang aku akan merasa aman kan? Jadi aku tinggal fokus ke depan, atau kanan, dan kiri. Tapi gila, ternyata aku salah. Suara itu sekarang deket banget. Suara panggilan itu tepat di balik pohon yang aku sandarin buat berlindung. Duh, mati aku. Sekarang bagaimana aku bisa melihat ke belakang? Tulang-tulangku mulai terasa pengen copot. Apalagi saat aku memberanikan diri melangkah mengitari batang pohon cemara yang aku sandarin tadi. Setelah 6 langkah, aku membuat langkah berputar. Aku mulai melihat seorang gadis remaja seusiaku berdiri dan menatapku. Gadis itu biasa, tidak ada luka-luka. Wajahnya bersih, seperti gadis desa. Ini pasti orang kan, bukan setan. Batinku. Apalagi siang-siang begini mana ada setan kelayapan. Ketakutanku mulai mereda. Aku perhatikan baik-baik gadis di depanku ini.
seorang gadis remaja. Hanya saja rambutnya yang panjang hitam pekat itu terurai lepas hampir sepinggang. Bajunya saja yang agak aneh. Baju model apa yang dikenakannya? Aku baru lihat baju seperti itu. Walaupun takut, aku nekat nanya. "Kamu siapa?" Gadis itu tidak menjawab. "Kamu yang manggil-manggil aku tadi kan?" tanyaku. Dia masih diam saja. Sekarang gantian aku yang kebingungan. Aku mesti gimana? Tapi tunggu. Gadis itu menggerakkan tangannya, lalu menunjuk ke bawah. Aku menengok ke bawah. Aku mengernyitkan dahi saat kulihat di antara kedua telapak kaki ada seikat bunga kering. "Hah? Bunga kering?" gumamku. Lantas aku kembali bertanya, "Buat apa bunga kering ini?" Tangannya memberi kode agar aku mengambilnya. Itu kelihatan saat dia berulang-ulang menunjuk bunga itu, lalu menunjuk ke arahku. Aku ragu untuk mengambil bunga itu. "Iya, tapi bunga kering kayak gini buat apa?" kataku. Tiba-tiba wajah gadis itu berubah. Sepertinya dia marah dengan pertanyaanku tadi. Tapi... Kenapa kamu malah nangis? Gadis itu tiba-tiba menangis. Tentu saja aku semakin bingung menghadapi situasi seperti ini. Aku cuma diem dan mendengar suara tangisannya yang terasa sangat pilu. Perasaanku jadi iba. Lalu aku menunduk mengambil bunga itu. Sudah, jangan nangis. Nih lihat, aku udah ambil bunganya kan? Hiburku. Namun itu tidak membuat tangisannya mereda. Justru sebaliknya, tangisnya semakin menyayat perasaanku. Kemudian dia menjatuhkan dirinya ke tanah dan hanya bertumpu dengan kedua dengkulnya. Lalu tangisnya semakin memilukan. Karena terdorong rasa kasihan, aku segera melangkah mendekati dia. Udah, jangan nangis lagi. Sekarang ayo, ceritakan apa semua masalahmu. Dan kamu ini dari mana? Aku mencoba menenangkan gadis itu, tapi tidak berhasil. Dia lalu bersimpuh. Kesedihan yang sangat dalam itu seakan menyembunyikan sebuah kejadian. Dan tentu saja, kejadian yang tidak biasa-biasa saja. Karena tidak mungkin kalau itu kejadian biasa, sampai dia menangis pilu seperti itu. Aku mendekat, lalu berjongkok di hadapannya. "Dek, kamu ini siapa?" Berulang-ulang aku mengucapkan kalimat itu, hingga aku tersadar saat sebuah tangan memukul-mukul pahaku. Aku tersentak kaget dong. Dan ketika aku berpaling, aku terpaku diam. Ternyata mama aku yang menepuk pahaku tadi berkali-kali. "Ini mama! Mama Yani! Ini mama! Udah buruan bangun!" Sekarang aku baru sadar. Ternyata tadi itu aku bermimpi. Apalagi saat kulihat sekelilingku, sudah bukan hutan lagi, tapi kamar tidurku. "Kamu ngigau ya barusan?" ucap mama, sambil membereskan gulingku yang ternyata jatuh di lantai. Aku masih terbawa suasana mimpi tadi, sehingga tak menjawab pertanyaan mama. Mama pun segera keluar. Sebelum menutup pintu kamar, dia berpesan, "Itu ada paket buat kamu di ruang tamu." Sekejap aku heran dong. Pintu kamar pun tertutup. Lantas aku segera beranjak turun dari ranjang, sambil membereskan selimut dan bergumam. Paket? Udah hampir setahun aku gak pernah nerima paket kan? Lagi pula aku gak merasa beli sesuatu deh. Karena penasaran, aku segera keluar kamar untuk melihat paket itu. Sesampainya di ruang tamu, aku melihat bungkusan warna coklat gading di atas meja. Aku langsung mengambilnya
dan mencari tahu siapa pengirimnya. Dari saudara kembar dirahim. Kok begini doang tulisan si pengirim? Niat bikin teka-teki aja nih orang. Gumamku sambil membuka paket itu. Saat melihat isinya, aku terkejut dan melempar paket itu. Bagaimana aku tidak shock kalau isi paket itu seikat bunga kering. Bunga yang barusan saja ada di dalam mimpiku.